Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok teknik pondasi 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu perencanaan pondasi dangkal pada rumah sederhana. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Reza Alfariski dengan NPM 21035010009. Perkenalkan, nama saya Syafira Salsabila dengan NPM 21035010033 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Yasmina Nisatu Lutfia dengan NPM 21035010076 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairus Dia Pratama dengan NPM 21035010181 dari kelas C. Jadi untuk timeline kami pada kali ini, yang pertama ada pengertian, yaitu tentang pengertian umum tentang pondasi dangkal dan juga jenis-jenis tanah. Yang kedua ada perhitungan, yaitu untuk perhitungan perencanaan pondasi dan juga pembebanan bangunan dan juga penurunan pondasi. Dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian pondasi. Pondasi merupakan struktur dasar yang bertugas menopang berat dan beban bangunan, serta mendistribusikan beban tersebut ke tanah di bawahnya. Pondasi merupakan komponen penting dalam konstruksi bangunan karena kekuatan stabilitas dan keselamatan bangunan sangat bergantung pada kualitas dan desain pondasi yang tepat. Pondasi bertindak sebagai perantara antara struktur bangunan dan tanah di bawahnya. Pondasi dangkal. Pondasi dangkal adalah pondasi yang biasanya digunakan untuk bangunan yang beratnya relatif tidak besar, yang biasanya disebut pondasi langsung atau split footing, yaitu dengan pelebaran bagian bawah dari kolom atau dinding bangunan, sehingga beban bangunan disebarkan menjadi desakan yang lebih kecil daripada daya dukung tanah yang diizinkan. Selanjutnya adalah jenis pondasi dangkal. Yang pertama, pondasi batu kali. Jenis pondasi dangkal yang paling umum, pondasi ini berbentuk balok panjang dan sempit yang mengikuti batas bawah dinding atau kolom. Strip footing digunakan untuk mendistribusikan beban bangunan ke tanah di bawahnya. Mereka dapat berbentuk persegi atau berbentuk balok sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pondasi tiang panjang atau strip footing. Pondasi ini sama dengan pondasi tumpu, tetapi berbentuk seperti balok panjang yang melebar di bawah dinding atau kolom. Pondasi tiang panjang digunakan untuk mendukung beban yang lebih besar dan meratakan beban ke lapisan tanah di bawahnya. Selanjutnya adalah pondasi tapak atau telapak isolate footing. Pondasi ini digunakan untuk mendukung kolom atau tiang tunggal. Setiap kolom memiliki pondasi tumpu yang terpisah, yang berfungsi untuk mendistribusikan beban kolom ke tanah di bawahnya. Selanjutnya adalah pondasi sumuran. Pondasi ini salah satu jenis pondasi yang sering digunakan secara tradisional dalam konstruksi bangunan sejak zaman dahulu. Tipe pondasi ini meskipun sederhana tetapi menjadi pilihan yang relevan dan efektif dalam banyak konteks bangunan. Selanjutnya adalah pondasi rolak bata. Bata rolak adalah pondasi tanpa tulangan besi yang biasanya digunakan untuk membuat dinding pemisah atau dinding pagar. Pondasi ini tidak dianjurkan untuk menopang beban berat. Pondasi rolak cocok untuk penggunaan yang ringan. Pondasi ini tidak menggunakan besi beton seperti pondasi cor lainnya. Sebagai gantinya, pondasi rolak memanfaatkan bata sebagai penopang beban. Bata-bata tersebut disusun dan ditambahkan semen untuk membuat struktur bangunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Yang selanjutnya ialah jenis tanah. Yang pertama ada lempung atau clay, yang kedua ada pasir atau sand, yang ketiga ada tanah berbatu atau rock, yang keempat tanah gambut atau pit, yang kelima tanah liat atau silt. Beban bangunan. Yang pertama ialah beban hidup atau life load. Beban hidup adalah beban yang berubah-ubah dan bersifat sementara yang diterapkan pada bangunan selama penggunaannya. Ini termasuk beban dari orang, perabotan, peralatan, dan aktivitas manusia di dalam bangunan. Beban hidup seringkali bersifat dinamis dan dapat bervariasi seiring waktu. Yang kedua adalah beban mati atau dead load. Beban mati adalah beban konstan yang bersifat tetap dan yang diterapkan pada bangunan akibat beban sendiri bangunan dan komponennya. Ini mencakup struktur bangunan, dinding, lantai, atap, material penutup, dan elemen konstruksi lainnya. Selain beban hidup dan beban mati, perencanaan pondasi juga mempertimbangkan faktor lain seperti beban angin, beban gempa, dan kondisi lingkungan. Daya dukung pondasi akibat pengaruh muka air tanah atau MAT. Yang pertama, jika muka air tanah sangat dalam,
jika dibandingkan lebar fondasi, atau D lebih besar dari B, maka Q ultimate sama dengan C kali NC ditambah Q kali NQ ditambah 0,5 gamma B kali N gamma. Q sama dengan N gamma T dikali DF. Gamma sama dengan gamma T. Yang kedua, jika muka air tanah terletak di antara permukaan tanah dan dasar fondasi, maka Q ultimate sama dengan C kali NC plus Q kali NQ plus 0,5 kali gamma aksen kali B kali N gamma. Q sama dengan gamma aksen dalam kurung DF kurangi D ditambah gamma T kali D. Yang ketiga, jika muka air tanah di permukaan dW sama dengan 0. Q ultimate sama dengan C kali NC plus Q kali NQ plus 0,5 gamma aksen kali B kali N gamma. Q sama dengan gamma aksen kali DF. Jika muka air tanahnya terletak pada kedalaman D dari bawah dasar fondasi, D kurang dari B, maka Q ultimate sama dengan C kali NC plus Q kali NQ plus 0,5 gamma rata-rata kali B kali N gamma. Q sama dengan gamma aksen dikali DF. Gamma rata-rata sama dengan gamma T kali D plus gamma aksen dalam kurung B kurangi D. Di mana Q ultimate sama dengan daya dukung ultimate fondasi, C sama dengan nilai kohesi tanah, NC, NQ, NF sama dengan faktor-faktor daya dukung tanah, DF sama dengan kedalaman fondasi, B sama dengan lebar fondasi, gamma T sama dengan berat volume tanah basah, gamma aksen sama dengan berat volume tanah efektif sama dengan gamma SAT dikurangi keterangan air, D sama dengan DW sama dengan kedalaman muka air tanah dari permukaan, gamma R sama dengan berat volume tanah rata-rata sama dengan gamma T kali D ditambah gamma aksen dalam kurung B kurangi T. Berikut merupakan gambar dari tipe-tipe pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung fondasi. Yang selanjutnya ialah perencanaan fondasi. Berikut merupakan data tanah yang digunakan. Yang pertama, berat isi tanah 1,82 gram per cm kubik, kadar air 31,58%, berat isi kering 1,38 gram per cm kubik, berat jenis butiran 2,54, angka pori 0,84, porositas 0,46%, derajat kejenuhan 95,61%, batas cair 57%, batas plastis 27,95%, indeks plastis 29,05%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah dana bangunan. Berikut adalah dana rencana yang akan direncanakan untuk fondasinya. Dan yang selanjutnya adalah gaya aksial yang bekerja dan deformasi yang terjadi dikerjakan dengan SAP 2000. Data bangunan. Bangunan dengan rumah satu lantai dengan tinggi bangunan 4 meter, panjang bangunan 4 meter, lebar bangunan 5,45 meter, mutu beton FC 25 MPa, ukuran kolom 15 x 15 cm, ukuran balok 15 x 15 cm, ukuran slope 15 x 15 cm, ukuran tulangan 8 mm, dan tebal atap dak 12 cm. Data pembebanan. Menurut Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung 1983. Yang pertama yaitu komponen bangunan slope 15 x 15 dengan beban 2.400 kg per meter kubik. Yang kedua yaitu kolom 15 x 15 dengan beban 2.400 kg per meter kubik. Pasangan batako 10 cm 200 kg per meter persegi. Ring balok 15-15 2.400 kg per meter kubik. Dak plat beton 2.400 kg per meter kubik. Beban hidup lantai 200 kg per meter persegi. Beban hidup atap 100 kg per meter persegi. Faktor reduksi beban gempa 0,3 dan beban angin 150 kg. Fondasi yang digunakan dalam perencanaan yaitu fondasi bujur sangkar. Adalah salah satu jenis fondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Fondasi ini memiliki bentuk persegi atau bujur sangkar dan digunakan untuk mendukung struktur bangunan di atasnya.
Pondasi bujur sangkar sering digunakan pada bangunan dengan beban yang merata dan tidak terlalu berat. Perhitungan volume komponen bangunan. Yang pertama yaitu slope 0,5 meter kubik, kolom 1515 1,08 meter kubik, pasangan batako 192 meter persegi, ring balok 15 kali 15 0,65 meter kubik. Selanjutnya dakplat beton 2,616 meter kubik, beban hidup lantai 21,8 meter persegi, dan beban hidup atap 21,8 meter persegi. Selanjutnya, perhitungan volume bangunan dengan beban menurut peraturan Indonesia. Slope sama dengan 1.566 kg per meter kubik, kolom 15 kali 15 sama dengan 2.592 kg per meter kubik, pasangan batako 192 kali 200 sama dengan 38.400 kg per meter persegi. Ring balok 15-15 dengan jumlah 1.566 kg per meter kubik, dakplat beton 6.278,4 kg per meter kubik, beban hidup lantai 4.360 kg per meter persegi, beban hidup atap 2.180 kg per meter persegi, dan total beban seluruhnya adalah 56.942,4 kg. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk perhitungan beban sendiri, beban yang pertama adalah beban gempa, sama dengan total beban faktor reduksi beban gempa, didapatkan hasil 17.082,72 kg. Beban angin didapatkan hasil dengan 150 kg, dan beban total didapatkan hasil dengan 74.175,12 kg. Untuk rencana beban tiap pondasi direncanakan ada 12 pondasi, dan beban setiap pondasinya sama dengan 81,26 kg atau bisa dibulatkan dengan 6,2 ton. Untuk perhitungan daya dukung, yang pertama menghitung nilai gamma dan Q aksen. Diketahui GS sama dengan 2,54, gamma W 1 ton per meter kubik, E sama dengan 0,84, DF sama dengan 1,6 meter. Untuk menghitung gamma tersendiri sama dengan GS kurangi 1, buka kurung, GS kurang tutup kurung, gamma W per 1 plus E. Didapatkan hasil 0,84 ton per meter kubik. Dan untuk menghitung Q aksen sendiri sama dengan gamma aksen dikali DF. Didapatkan hasil 1,34 ton per meter kubik. Dan untuk yang kedua, menghitung nilai QU. Diketahui pondasi bujur sangkar, NC sama dengan 95,7, NQ sama dengan 81,5, N gamma sama dengan 100,4, B sama dengan 1 meter, C sama dengan 0,1989 ton per meter persegi. Perhitungan QU sama dengan 1,3 buka kurung C kali NC kali Q aksen kali NQ plus 0,4 buka kurung B plus gamma kali NY. Dan didapatkan nilai QU sama dengan 167,50 ton per meter persegi. Nah, untuk yang ketiga, menghitung nilai daya dukung izin QA. Diketahui SF sama dengan 3, QU sama dengan 167,50, dan untuk perhitungan QA sendiri sama dengan QU per SF. Dan didapatkan hasil 55,83 ton per meter persegi. Yang keempat, perhitungan tegangan. Menghitung beban merata di atas pondasi. Diasumsikan tebal plat pondasi sama dengan 300 mm atau 0,3 meter. Di plat sama dengan tebal plat kali berat jenis beton, dan didapatkan hasil 0,72 ton per meter persegi. Dan untuk yang selanjutnya, perhitungan beban tanah.
sama dengan gamma aksen kali BF dan didapatkan hasil 1,34 ton per meter persegi. Untuk perhitungan beban merata, kiplat plus kitana dan didapatkan hasil 2,06 ton per meter persegi. Perhitungan tegangan sendiri sama dengan P per A plus Q total dan didapatkan hasil 8,24 ton per meter persegi. Periksa tegangan yang terjadi. Tegangan yang terjadi pada pondasi dapat dikatakan aman jika tegangan yang terjadi lebih kecil daripada daya dukung izin. Maka dapat disimpulkan bahwa pondasi tersebut aman untuk menahan beban. Perhitungan penurunan. Penurunan yang pertama adalah penurunan segera. S1 sama dengan Q kali B kali buka kurung 1 kurangi U pangkat 2 kali CF per ES. Di mana Q sama dengan 8,24, B sama dengan 1, U sama dengan 0,4, CF sama dengan 0,88, dan ES sama dengan 40. Dan didapatkan S1 sama dengan 0,1523 meter. Untuk perhitungan penurunan yang kedua adalah penurunan konsolidasi. SCP sama dengan C besar C kecil kali H per 1 plus EO log PO plus delta P per PO. Di mana gamma sama dengan 2,54, H sama dengan 1,6 meter, B sama dengan 6,2 ton, ZA sama dengan 5,5, dan QA sama dengan 55,83. Untuk perhitungan PO sendiri sama dengan gamma kali H dan didapatkan hasil 4,06 T per meter persegi. Dan untuk perhitungan delta P sama dengan V per buka kurung L plus ZA dikali B plus ZA sama dengan 0,15. Dan untuk perhitungan CC sama dengan P per Q izin dan didapatkan hasil 0,11. Lanjut perhitungan SCP sama dengan 0,11 kali 1,6 per 1 plus 1,428 kali log 4,06 plus 0,15 per 4,06 dan di mana didapatkan hasil 1,12 mm. Dan untuk yang ketiga, total penurunan di mana S1 sama dengan 15,23 mm dan SCP sama dengan 1,12 mm. Maka total penurunan sama dengan S1 plus SCP di mana didapatkan hasil 16,35 mm. Dan untuk yang kesimpulan pondasi dangkal adalah jenis pondasi yang umumnya digunakan untuk mendukung struktur bangunan ringan atau sedang, seperti rumah tinggal, gudang kecil, atau bangunan komersial dengan beban yang tidak terlalu berat. Salah satu jenis pondasi dangkal adalah pondasi telapak atau bujur sangkar. Pondasi bujur sangkar adalah jenis pondasi yang memiliki bentuk segi empat atau bujur sangkar yang terbuat dari beton atau bahan konstruksi lainnya. Dalam mendesain suatu pondasi perlu adanya penyesuaian jenis pondasi dengan kondisi tanah dasar yang akan ditempatinya. Perencanaan pondasi dilakukan berdasarkan data tanah yang diperoleh dan pengujian di lapangan serta memahami karakteristik tanah berdasarkan tanah tersebut. Setelah itu, data tanah akan diolah dalam perhitungan sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Beban rencana untuk setiap pondasi sama dengan 6,2 ton. Tegangan yang terjadi pada pondasi dapat dikatakan aman jika tegangan yang terjadi lebih kecil daripada daya dukung izin. Total penurunan adalah 16,35 mm. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Baik, sekian presentasi kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.